Disiarkan langsung dari YouTube channel dari Jabar untuk Indonesia. Inilah Forum Group Discussion Kompas Baru Arah Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Ainur Hasan, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Bapak Haji Abdul Hadi Wijaya, Bapak Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta Bapak Haji Agus Marzuki, Bapak Pimpinan Redaksi Jabar News Bapak Riana Akwansa Direja. Yang kami hormati Bapak Ibu ya hadirin sekalian yang datang secara virtual dan langsung, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara Forum Group Discussion Kompas Baru Arah Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 hari ini, Kamis 23 September 2021. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara hari ini, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya mari kita dengarkan lagu Jabar Juara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Najar Amir simkuring ti SMKN 2 Purwakarta. Bade ngaleungkeun lagu anu judulna Jabar Masagi. Wilujeng nyakseni. Song-song masa depanmu, mari hidup dan bakarlah semangatmu. Generasi muda, raihlah cita-citamu. Pintar saja percuma, tuntutlah ilmu dan buktikan karyamu. Berbudaya, berakhlak mulia, pintar saja percuma.
percuma. Tuntutlah ilmu dan buktikan karyamu. Berbudaya, berakhlak mulia, pintar saja percuma. Mari bangkit dan bakarlah semangatmu. Mari sambut dan songsong masa depanmu. Surti harti, bukti anu jadi bakti. Jabar Masagi, Jabar juara pasti. Jabar Masagi, Jabar Masagi, Jabar Masagi. Selanjutnya untuk memperlancar acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka acara FJD kali ini. Kepada Bapak Haji Ainur Hasan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gus Hadi, Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah hadir di acara ini. Dan tidak lupa alangkah bahagia kita semua hadir di tengah-tengah kita dari Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Makasih Pak Agus yang sudah meluangkan waktu bisa bertemu kita di kesempatan ini. Dan Pak Parian dari media, praktisi media sosial yang insya Allah pengalaman dan pengetahuannya kita butuhkan dalam rangka peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan. Alhamdulillah hari ini kita bersama akan mengadakan diskusi yang insya Allah ini positif dalam rangka mengurai bersama apa yang harus kita lakukan agar mutu pendidikan di Purwakarta semakin baik. Dan dengan mengucapkan basmalah, insya Allah dipandu oleh Kang Gilang, diskusi akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat, siswa, dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ainur Hasan. Selanjutnya, ini dia acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Forum Group Discussion Kompas Baru Arah Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Tapi FJD kali ini kita akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Yayang Gilang Sanjaya. Tapi tunggu sebentar, sebelum saya langsung memberikan acara ini kepada Pak Gilang, diberitahukan kembali bahwa acara ini disiarkan langsung di YouTube channel dari Jabar untuk Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung melalui live chat yang ada. Oke, gimana kabarnya Pak Gilang? Selamat siang. Selamat siang. Iya, Mbak akan Reti. saya serahkan langsung ya Pak kepada Bapak. Waduh, Siap? Siap, kita nanti mulai. Oke, terima kasih Ibu Reti ya, Mbak Reti Bariska ya, Bariska ya. Terima kasih banyak sudah memandu acara tadi pas pembukaan, luar biasa sekali. Hari ini adalah hari yang begitu indah karena kita hari ini akan memulai sebuah forum grup diskusi yang dihadiri oleh narasumber yang
luar biasa sudah menyempatkan waktu. Kita sapa dulu nih narasumber dalam kegiatan forum grup diskusi di Gedung Kresidenan Purwakarta. Yang sudah hadir hari ini alhamdulillah saya sapa dari ujung sebelah kiri saya, Kang Rian sehat? Alhamdulillah ya, jauh-jauh nih dari Bandung. Beliau adalah pemimpin redaksi JMN, Jabar Media Network. Masih ya di media ya Kang Rian ya, alhamdulillah. Di samping Kang Rian nih, aduh luar biasa, Kang Haji Agus Marzuki, wah Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang bisa hadir juga. Ini tokoh yang sudah kemarin beberapa hari sudah kita sering komunikasi dan silaturahmi ya Kang Haji. Dan alhamdulillah juga tuan rumah sekaligus Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Kang Haji Ainur Hasan. Selamat datang Kang Haji, selamat siang. Wilujeng Sumping, Wilujeng nanti berdiskusi di forum grup diskusi. Dan yang gak kalah serunya datang dari Bandung. Dari Bandung ya Kang ya. Wah ini wakil rakyat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5. Kang Haji Kang Haji Insinyur Haji Abdul Hadi Wijaya ya. Dipanggilnya Gus Ahad, betul ya? Wah, alhamdulillah. Selamat datang ya Gus Ahad. Luar biasa. Dan para audiens dari YouTube channel yang Jabar untuk Indonesia yang hari ini hadir menyaksikan langsung pada kegiatan forum grup diskusi yang diselenggarakan langsung oleh Jabar Bergerak bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat. Baiklah, saya akan sedikit membacakan sebuah prolog bahwa hari ini bisnis menggeliat. Mal dan restoran pelan-pelan mulai dibuka. Lalu bagaimana dengan sekolah? Pendidikan adalah sektor yang tidak mengalami pelonggaran. Sektor lain sempat diberi kelonggaran. Tapi sektor pendidikan total fokus pada pendidikan jarak jauh. Kita semua gelalapan. Semua tidak siap pada awalnya. Baik sekolahnya, gurunya, dan juga muridnya. Termasuk orang tua murid yang pada keteteran. Masalahnya, ini bukan adaptasi orang ke orang. Ini masalah kapasitas nasional. Timpangnya sarana dan prasarana pendidikan kita. Pendidikan daring dicemaskan, makin mempertajam kesenjangan kualitas pendidikan yang sebelum pandemik pun sudah menjadi problem nyata. Kurva pandemik memang sudah mulai melanda. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan pendidikan? Hampir 2 tahun kita belajar online. Akhirnya sekolah bisa tatap muka lagi, meski diuji coba secara bertahap. Mari kita saksikan forum grup diskusi Kompas Baru Arah Pendidikan di Masa Pandemi bersama 5 narasumber kita. Tepuk tangan. Oke. Hari ini saya agak sedikit tertarik dengan tema Arah Baru Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Ini saya mau bertanya dulu sama Ketua Dewan Pendidikan nih, yang memang hari ini mewakili masyarakat, yang sering mendengar aspirasi masyarakat tentang bagaimana sih tatap muka gitu. Wah, keluhan orang tua ketika tatap muka, mulai dari beli pulsa, mulai dari nggak punya handphone, mulai juga dari kekuatan sinyal, serta kualitas pembelajaran. Ini dari Dewan Pendidikan ketika mendengar aspirasi masyarakat seperti itu, bagaimana sih tanggapan dari Kang Agus Marzuki ketika mendengar tanggapan dari orang tua mengenai permasalahan yang dihadapi orang tua saat ini? Maka Kang Agus, ada mic-nya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa bermuwajah silaturahim dengan Bapak Kiai Abdul Gus Wahab Gus Ahad. Mohon maaf. Terus juga dengan Pak KCD, Pak AI, dengan sahabat saya ini, junior saya. Mudah-mudahan ini selalu konsisten dalam pemberitaan, membangun masyarakat. Alhamdulillah, saya juga mengajar waktu tadi Pak AI, Pak Wahab, Pak Gilang.
karena hari ini juga tetap masih menjalankan monitoring tentang pelaksanaan PTM. Perlu diketahui bahwa dengan adanya pandemi yang sudah 17 bulan kalau tidak salah, mau tidak mau kita ya sebagai pemangku jabatan di bidang pendidikan, saya kira dari tingkat menteri sampai ke bawah itu sudah harus merubah. Kenapa? Karena kita kehilangan, kalau dulu kan tatap muka. Dengan adanya pandemi, terus ada pendidikan pembelajaran jarak jauh. Ya. Hari ini katanya masih melanda, COVID-nya sudah melandai, tetapi kita masih riskan. Ya. Dan saya kira revolusi tata cara pendidikan itu akan sangat berubah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan iklim yang ada dan kita tidak pernah tahu. Hari ini kita diberikan ujian tetapi banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Kenapa saya katakan? Dulu saya mewanti-wanti, Dewan Pendidikan mewanti-wanti kepada pihak sekolah, tolong dirazia itu handphone di sekolah. Tapi tiba-tiba alam berkehendak lain. Semua harus menggunakan alat komunikasi dari mulai tingkat SD. Ya kan? Itu perubahan yang tidak bisa kita tolak. Kemajuan teknologi sangat-sangat berpengaruh besar kalau kita tidak bisa mendampingi dengan baik. Orang tua tentu saja punya tanggung jawab lebih besar. Nah, hari ini arah kompas pendidikan di masa pandemi saya kira sebuah keniscayaan. Karena apa? Hanya piranti piranti teknologi yang bisa menyambungkan pendidikan dari sumber pendidikan ke penerima pendidikan. Kita tetap masih harus merubah. Kemarin kita dari Dewan Pendidikan itu, Pak Wakil Ketua, Pak Ayi, kita mengadakan webinar parenting guidance untuk membantu orang tua yang pada saat ini Dewan Pendidikan membaca ada ketidakmampuan orang tua menghadapi pembelajaran jauh-jauh. Nah, dari peserta webinar itu, sesudah memberikan materi diadakanlah sebuah pertanyaan, diskusi. 70% itu pertanyaannya Pak Wahab itu, kapan mulai pembelajaran tatap muka? Jadi 70%. menunggu ya. Artinya orang tua sudah dalam tanda kutip ya, ada sudah kejenuh atau sudah tidak mampu, tidak siap mendampingi, menerima dengan sistem seperti itu. Itu 70%. 10% tidak punya equipment, tidak punya alat. Ada yang punya tapi jaringan tidak memadai. 20% cukup memahami, cukup mengikuti dan berjalan dengan baik. Ya. Lantas begini Pak, ini agak sedikit menarik. Artinya bahwa masyarakat agak kurang siap ya untuk belajar daring karena memang fasilitas tidak tersedia secara maksimal gitu. Nah, lantas ini Dewan Pendidikan, apa yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan ketika memang menemukan kasus yang seperti ini gitu? Karena kan mau tidak mau kita tatap muka juga posisinya ada keniscayaan juga, ada keraguan juga, seperti yang tadi saya dapatkan bahwa ada berita munculnya klaster baru namanya klaster pendidikan. Bahkan di Indonesia dari Detik News.com bahwa hari ini sudah ada 1.000
129 sekolah tercatat sebagai klaster baru. Nah, ini langkah Dewan Pendidikan menanggapi hal ini gimana ini? Ya, pertama kita mendukung, terus mempersiapkan, memberikan informasi kepada dinas terkait untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada ketidakmampuan atau minimalnya fasilitas untuk mendukung pendidikan jarak jauh. Ya. Yang kedua, hari ini ada sebuah hasil monitoring hari ini. Jadi Dewan Pendidikan berharap ketika pemerintah dalam hal ini bupati atau gubernur memberikan surat keputusan membuka mempersilahkan untuk tatap muka, kita bercermin kepada daerah lain yang hari ini muncul lagi klaster baru. Jadi tidak harus panik, tidak harus euforia. Jadi penuhi dulu prasyaratnya. Pertama apa? Kalau memang itu pandemi itu selesai dengan vaksin, ya, semua murid harus tervaksin. Kedua, guru, kepala sekolah, dan domain sekolah itu juga harus tervaksin. Nah, penuhi dulu persyaratan dengan pihak eksternal. Ya. Artinya di situ ada pemerintah terkecil, kelurahan, kecamatan untuk memberikan restu bisa dilaksanakan tatap muka atau tidak. Kemudian komite sekolah penting karena itu perwakilan dari murid, wali murid. Nah, kalau sudah itu terpenuhi, saya kira bisa dilaksanakan, ya. Karena apa? Kita khawatir karena anak didik itu kan berjalan dari rumah ke sekolah, dari pulang sekolah ke rumah. Ini ada jeda, ada waktu yang memang bisa menjadi terpapar COVID, ya. Jadi tidak harus cepat dibuka, harus terpenuhi dulu. Karena apa? Sekolah mengundang, ya. Ketika terjadi, ini menjadi tanggung jawab semua. Harus ada pernyataan dari orang tua murid mengiyakan, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji Agus. Saya tertarik tadi sedikit bahwa kita harus menyiapkan segala macam persyaratan dan kelengkapan dalam menghadapi tatap muka nanti. Tapi kalau itu belum lengkap berarti belum mungkin kan sekolah untuk melaksanakan tatap muka. Ya. Nah, ini kita tanya nih sama Pak KCD ini yang di SMA SMK ini. Pak KCD, Pak Haji Ainur Hasan, kita sudah siap belum sih menghadapi tatap muka seperti yang diinginkan oleh pada Dewan Pendidikan, orang tua, baik siswa? Karena di sini saya dapat juga bahwasannya banyak sekali siswa itu rindu dengan gurunya. Bahkan ada satu kelas yang nggak pernah ketemu dengan gurunya, tiba-tiba dia kelas 2 gitu. Nah, ini psikologisnya agak sedikit terganggu juga mungkin ya kalau memang tidak disegerakan tatap muka gitu. Nah, apakah sekolah hari ini sudah siap dengan hal itu semua seperti yang tadi diisyaratkan oleh Bapak Agus Marjuki dari Dewan Pendidikan gitu? Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat beberapa indikator ya, jadi kesiapan dari indikatornya. Saya melihat ada 3 indikator yang bisa dijadikan siap di sekolah. Yang pertama adalah apa yang diminta dalam instrumen di kementerian. Ada sekitar 10 instrumen. Dari 10 instrumen yang diminta untuk 90 sekolah SMK dan SLB di Purwakarta, itu sudah 90% sekolah memenuhi instrumen tersebut. Kemudian yang kedua yang kita minta adalah kesiapan aspek manajerial. Jadi jangan sampai sekolah mengatakan siap, tapi belum diatur bagaimana cara siswa masuk, bagaimana cara siswa pulang, bagaimana di dalam lingkungan sekolah, bagaimana kalau ada kasus positif COVID untuk guru maupun siswa, kemudian bagaimana cara penanganan pengaduan. Ini juga bagian yang harus kita minta. Alhamdulillah
Hari ini kita sudah mengizinkan ada 14 dan 40, jadi 54 sekolah yang bisa memulai penyelenggaraan PTM terbatas tapi masih simulasi. Kita masih memantau dari 54 ini kira-kira SOP-nya ya, tata tertibnya benar enggak? Selama 2 minggu kita cek, kita perbaiki. Kalau memang bisa diperbaiki kemudian terlaksana dengan baik, ya. Tetapi kalau dalam 2 minggu tidak ada perbaikan, kemudian terlihat terjadi ketidakmampuan sekolah dalam mengelola siswa, maka akan di stop. Baru yang ketiga adalah ketentuan dari bupati, karena bagaimanapun boleh tidaknya suatu wilayah mengadakan kegiatan PTM terbatas juga dari kebijakan bupati. Waduh, berarti ini sudah 100% ini Pak KCD? Sampai hari ini kita di wilayah Kabupaten Purwakarta dari 90 sekolah SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta baru memulai PTM 54 sekolah, 60% yang kita izinkan, tapi diharapkan di 2 minggu ke depan mereka tertib oleh Dewan Pendidikan, oleh DPR Provinsi, DPR masyarakat sama-sama berjalan dengan baik. Insya Allah 100% di 2 minggu ke depan sekolah di PTM terbatas. Waduh, kalau siswanya ini sudah 100%, siswanya sudah 100% masuk atau masih 50% ini? Ya, jadi gini, pengertian PTM terbatas ada beberapa catatan ya. Nanti Mas Rian juga mungkin sudah hafal, apalagi beliau sudah tahu betul kebijakan pemerintah. Yang boleh ke sekolah di setiap sekolahnya adalah maksimal 50% dari kapasitas sekolah. Jadi kalau SMA 1 lah, misalkan SMA 1 Darangdan, memulai PTM siswanya ada, sekolahnya ada 20 rombel misalkan ya, maka yang ke sekolah maksimal hanya 10 rombel. Kenapa harus 10 rombel? Agar cukup ruang yang luas di sekolah, agar menjaga jaraknya bisa dilakukan. Sehingga di dalam kelas yang tadinya 36, nggak boleh sekarang, maksimal hanya 18. Syukur-syukur bisa di bawah itu. Sangat tergantung dari kondisi ruang kelas. Jadi masih blended ya Pak ya, jadi masih nge-mix, Ya, jadi ya. masih daring Ya. dan juga ada tatap muka. Jadi yang sebagian di sekolah tatap muka yang 50%, yang setengahnya 50% wajib dilayani oleh sekolah untuk pembelajaran jarak jauh. Mau online boleh, mau offline juga boleh. Waduh. Nah, saya lihat juga syarat tatap muka ini konon katanya harus ada siswanya sudah divaksin ini. Siswanya sudah divaksin. Sementara masih banyak sekolah pula belum melaksanakan vaksinasi, baik siswa ataupun gurunya. Ini tanggapan Pak KCD menghadapi hal ini bagaimana ini? Fenomena seperti ini. Saya lihat di Purwakarta ini sangat luar biasa ya.